Shalom semua jemaat yang dikasihi, semoga Anda semua tetap dalam keadaan yang baik atas pimpinan tangan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan tidak lupa juga, saya ingin mengucapkan salam takziah untuk seluruh keluarga Inai Linihatan, di mana anak mereka yang bernama Doni Moyoyo telah kembali ke pangkuan Bapa kita di surga. Tuhan Yesus lebih mengasihi dia. Amin. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan perkongsian firman Tuhan pada hari ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena walaupun dalam kesesakan, pergumulan, dan banyak halangan dan rintangan yang terpaksa kami alami dalam kehidupan kami sebagai manusia, tapi kami tetap melihat berkat penyertaan-Mu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Dan ketika ini Tuhan, kami mau mengingat keluarga Inai Linihatan di dalam keadaan berduka dan berkabung sekarang, di mana anak mereka Doni Moyoyo telah dipanggil kembali kepada Engkau. Berikan mereka kekuatan dan penghiburan daripada surgawi, supaya mereka tetap kuat ketika menghadapi situasi seperti ini. Dan sebentar nanti ya Bapa, kami akan mendengarkan perkongsian firman-Mu, bila Engkau yang berbicara untuk setiap pribadi kami, supaya melalui firman-Mu yang kami dengar ini dapat memberkati kami, menegur dan mendidik kami untuk tetap menjadi anak-anak yang terkasih. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan menyambut berkat-Mu ini dengan penuh sukacita. Amin. Jemaat yang dikasihi, mari kita buka Alkitab di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Kita bermula dari ayat yang ke-23 sehingga yang ke-29. Saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia. Karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman, maka ia mengadakan Paskah dan percikan darah, supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah, sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Amin. Jemaat yang dikasihi, dalam bulan 6 ini kita belajar tentang tema iman dan perbuatan. Tema ini seringkali kita dengar dan perkatakan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, tapi kita percaya tentang hal itu. Ada banyak orang yang mengaku dirinya orang beriman, tapi tidak ada tindakan. Ada juga orang yang tidak beriman, tetapi suka bertindak. Namun, adalah lebih baik jika kita memiliki iman dan disertai dengan tindakan. Iman tergolong dalam 2 kategori, yaitu yang pertama, iman yang mati. Berarti seseorang yang memiliki iman tetapi tidak disertai dengan tindakan, itu dinamakan iman yang mati. Yang kedua, iman yang hidup. Berarti seseorang yang memiliki iman yang disertai dengan tindakan, itu dinamakan iman yang hidup. Dalam apapun yang kita lakukan, itu tidak akan berhasil jika tidak memiliki iman percaya dan tidak disertai dengan perbuatan. Seseorang tidak akan berjaya dalam hidupnya jika hanya berangan-angan untuk mendapatkan sesuatu tanpa bekerja, tanpa berusaha, tanpa bergerak, dan tanpa berkomitmen untuk hal tersebut. Contohnya, kita sekarang menghadapi situasi bekalan air. Kita semua mengharapkan agar ada bekalan air di dalam rumah kita masing-masing. Lalu, hujan turun. Namun tidak ada seorang pun yang menada air hujan itu, sedangkan Tuhan ingin membantu kita. Nah, di sini juga berarti walaupun kita beriman bahwa Tuhan menolong kita, tapi apabila Tuhan menolong kita tapi kita tidak menada berkat yang Tuhan berikan, itu juga dinamakan iman yang
tidak disertai dengan perbuatan. Berbahagialah orang apabila dia mahu Tuhan menolong dia dan dia bersedia untuk menada berkat yang akan Tuhan berikan kepadanya. Amin. Jemaat yang dikasihi, dalam Ibrani 11 ayat 23 hingga 29, di sini kita belajar tentang iman seorang hamba Tuhan, yaitu Musa, di mana Musa menjadi seorang yang luar biasa pada zamannya, karena dia memiliki iman yang disertai dengan tindakan yang jelas dan nyata. Amin. Kita belajar tentang bagaimana iman yang hidup terjadi dalam kehidupan Musa, baik apa yang telah dilakukan oleh keluarga kandung Musa sendiri terhadap Musa dengan melindungi dan menyembunyikan Musa selama 3 bulan. Setelah dirasakan keselamatan Musa mungkin terancam, maka orang tuanya menghanyutkan bayi Musa ke dalam keranjang di sungai Nil. Dengan harapan putri Firaun akan menemukan bayi Musa dan dilindungi. Akhirnya, bayi Musa ditemukan oleh putri Firaun, lalu diambil sebagai anak dan dibesarkan dalam lingkungan kerabat diraja di istana. Karena iman yang didasari dengan tindakan oleh keluarga Musa lah, maka Musa terselamat daripada dibunuh ketika masih bayi. Sehingga Musa membesar sebagai orang yang berpengaruh dan terhormat. Jemaat yang dikasihi, bagaimana iman sebagai dasar tindakan dapat bekerja dengan luar biasa. Yang pertama, iman sebagai dasar tindakan akan membuatkan kita berusaha untuk melindungi, menaungi, dan menjaga orang yang kita cintai. Ini boleh kita lihat dalam ayat yang ke-23. Keluarga Musa berani untuk menyembunyikan bayi Musa karena mereka percaya akan berkat pelindungan dan janji keselamatan yang Tuhan berikan. Jikalau kita hidup sebagai orang yang beriman, maka kita akan berani mengambil risiko bagi melindungi, menaungi, menjaga, dan memastikan orang-orang yang kita cintai tetap dalam keadaan yang selamat dan tidak mengalami kebinasaan. Amin. Yang kedua, iman sebagai dasar tindakan akan membuatkan kita tahu siapa diri kita yang sebenar sebagai anaknya Tuhan. Ini boleh kita rujuk dan lihat dalam ayat yang ke-24 sehingga yang ke-26. Musa memiliki kedudukan yang dihormati dan berpengaruh di Mesir sebagai seorang anak putri Firaun. Musa mendapat status yang tinggi menurut cara pandang dunia. Namun Musa lebih memilih dan meyakini keadaan dirinya bukan sebagai anak putri Firaun, tetapi sebagai anaknya Tuhan. Musa menganggap status dan kedudukan menjadi anaknya Tuhan itu lebih baik daripada segala-galanya. Status itu lebih mulia dan indah bagi Musa. Kalau kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus, maka kita seharusnya memiliki perasaan yang kagum, bangga, dan menyadari identiti kita yang sebenar di dalam Kristus. Di dalam Injil Yohanes 1 ayat yang ke-12 tertulis, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin. Yang ketiga, iman sebagai dasar tindakan akan membuatkan kita meninggalkan segala kenikmatan duniawi demi untuk mengikuti Tuhan Yesus. Sejak kecil, Musa sehingga dia dewasa, dia telah menikmati segala kemewahan, kekayaan, kesenangan, dan kelimpahan yang ada di dalam istana. Dia hidup dengan penuh kecukupan, tetapi karena Musa memiliki iman kepada Tuhan, maka Musa memilih untuk meninggalkan segala nikmat keduniawian itu dan memisahkan dirinya daripada ikatan-ikatan dosa dunia yang akan membuatkan dia jauh daripada Tuhan Allah. Musa lebih suka hidup sebagai seorang pengembara dan tinggal di padang untuk menggembalakan domba. Iman kita akan kelihatan dan terbukti apabila kita rela dan sanggup meninggalkan segala kenikmatan duniawi dan membuang sifat kedagingan kita untuk mengikuti Tuhan Yesus. Iman yang benar dan sejati memerlukan proses pentobatan dan ada harga yang perlu dibayar untuk itu. Yang keempat, iman sebagai dasar tindakan yang membuatkan kita berani melakukan perintah Tuhan walaupun terdapat banyak cabaran, tantangan, risiko, dan halangan. Ini boleh kita lihat di dalam ayat ke-28 sehingga yang ke-29.
ketika Musa mengajak bangsa Israel keluar dari Mesir, terdapat banyak cabaran, tantangan, risiko, dan halangan yang terpaksa ditempuhi. Kutuk terakhir yang Tuhan timpakan di kota Mesir ialah kematian anak sulung. Maka pada waktu itu perayaan Paskah, dan Musa menyuruh semua bangsa Israel untuk setiap keluarga menyembelih anak domba jantan. Lalu darahnya disapukan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah di mana orang memakannya. Tidak dibenarkan seorang pun keluar daripada rumahnya sampai pagi, karena malaikat maut akan bekerja ketika itu. Karena iman serta tindakan sebagai tanda ketaatan bangsa Israel kepada Tuhan, maka semua anak bangsa Israel yang sulung tidak mengalami kematian, tetapi anak sulung bangsa Mesir mengalami kematian yang luar biasa dan dahsyat. Demikian juga karena iman Musa serta tindakannya ketika Musa mengulurkan tongkat untuk membelah Laut Merah, yang bagi manusia itu sangat sukar, mustahil, dan menakutkan untuk terjadi. Tapi karena iman Musa, maka kemuliaan, kebesaran, dan kehormatan Tuhan telah dinyatakan dan disaksikan oleh seluruh bangsa Israel dan juga oleh tentara-tentara Mesir. Dengan iman dan tindakan Musa, maka Laut Merah terbelah dua dan umat Israel berjaya melintasi Laut Merah dengan selamat, tetapi tentara Mesir mati tenggelam di dalam Laut Merah. Apabila kita berani melakukan perintah Tuhan, walaupun terdapat banyak cabaran, tantangan, risiko, dan halangan, maka Tuhan akan memberkati, melindungi, menjaga, dan mengasihi kita. Amin. Tuhan sendirilah yang akan berperang dan bertindak untuk pihak kita jika Dia melihat bagaimana kita sungguh-sungguh beriman dan bertindak sebagai anak-Nya Tuhan. Jemaat yang dikasihi, orang yang beriman adalah orang yang berani. Orang yang beriman dan bertindak adalah orang yang hebat. Orang yang melangkah dengan pimpinan tangan Tuhan Yesus akan selalu melihat mujizat, kebesaran, berkat, dan penyertaan Tuhan Yesus dalam hidupnya. Tuhan senang dengan orang-orang yang mempercayai Tuhan tanpa ragu-ragu. Tuhan senang dengan orang yang meyakini bahwa Tuhan itu maha kuasa, hebat, dan ajaib. Tuhan senang sekali memakai orang-orang yang beriman dan bertindak untuk dipakai sebagai alatnya Tuhan. Dalam Yohanes 14 ayat 12 tertulis, dan Yesus sendiri yang berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa." Amin. Mari semua jemaat kita berdoa. Terpuji termulia nama-Mu Bapa di syurga, karena melalui firman-Mu yang telah kami dengar, ternyata iman kami haruslah disertai dengan tindakan, karena melalui iman kami itu akan menjadi dasar untuk kami melakukan segala sesuatu. Walaupun kami tidak pernah melihat apa yang kami harapkan, tapi kami mengimani itu akan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami juga mau percaya kuasa kasih karunia-Mu selalu menyertai kami. Perkuatkanlah iman percaya kami supaya selalu mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Walaupun kami mengalami pergumulan saat ini, bahkan di seluruh dunia sedang gempar dengan sakit coronavirus, tapi di dalam nama Yesus kami tetap boleh berkata, Tuhan itu hebat, karena kami tetap dilindungi, dinaungi, bukan setakat iman kami sendiri, tetapi karena kami bertindak menjaga diri kami sebagai tubuh dan sebagai bait-Nya Allah. Terima kasih Bapa untuk segala berkat kemurahan-Mu. Berkatilah kesehatan kami supaya kami tetap sehat bersama dengan Engkau. Berkatilah ekonomi kami supaya kami selalu berkelimpah dalam segala sesuatu, sehingga kami berkecukupan dan dapat membantu orang-orang yang berkekurangan di luar sana. Berkati keluarga kami supaya kami menjadi keluarga yang diberkati untuk kemuliaan nama-Mu. Berkatilah pelayanan kami supaya kami dapat bekerja di ladang-Mu dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh bersemangat tanpa rasa takut dan gentar. Diberkatilah Tuhan
anak-anak kami, ibu bapak kami, adik-beradik kami, karena kami adalah generasi yang diberkati. Diberkatilah seluruh kehidupan kami, dan diberkatilah seluruh apa yang ada pada kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus, kami mau menyambut berkat-Mu dengan penuh ucapan syukur. Amin. Haleluya. Salam kasih daripada saya, Gembala Selianipo. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Amin.